Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Dwi Julianto. Saya merupakan mahasiswa program studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Tangerang Raya. Pada video ini, saya akan menjelaskan tutorial pembuatan baut dan mur ukuran M24 menggunakan AutoCAD 2025, model yang dibuat berbentuk 3 dimensi, menggunakan satuan milimeter, dan menggunakan ulir metrik kasar. Tutorial dimulai dari pembuatan baut, lalu dilanjutkan dengan pembuatan mur. Langkah pertama adalah menyiapkan area kerja pada AutoCAD. Buka AutoCAD 2025, kemudian pilih dokumen baru dengan template metrik. Setelah itu, ubah workspace menjadi 3D modeling. Pastikan satuan gambar menggunakan milimeter, karena seluruh ukuran baut dan mur memakai satuan milimeter. Kemudian, ubah view menjadi seisometrik atau SW isometrik, agar proses pemodelan 3 dimensi lebih mudah dilihat. Sebelum membuat model, tentukan terlebih dahulu data ukuran baut M24. Diameter nominal baut adalah 24 mm. Radius batang baut adalah 12 mm. Pitch ulir yang digunakan adalah 3 mm. Pada contoh ini, panjang baut dibuat 100 mm, panjang ulir contoh adalah 60 mm. Tinggi kepala baut adalah 15 mm. Lebar kepala baut adalah 36 mm. Selanjutnya, kita mulai membuat bagian baut. Ubah posisi UCS ke front agar profil awal baut dapat dibuat dari tampak samping. Gunakan perintah rectangle untuk membuat profil batang baut. Ukuran profil yang digunakan adalah panjang 100 mm dan radius 12 mm. Karena diameter baut M24 adalah 24 mm, maka radiusnya adalah 12 mm. Pada bagian ujung profil, tambahkan chamfer sekitar 1,5 sampai 2 mm. Chamfer ini berfungsi agar ujung baut tidak terlalu tajam. Setelah profil batang baut selesai dibuat, gunakan perintah revolve. Pilih profil yang sudah dibuat, kemudian tentukan sumbu putar pada garis tengah profil. Masukkan sudut putaran sebesar 360 derajat. Dengan proses revolve, profil 2 dimensi akan berubah menjadi batang baut 3 dimensi. Langkah berikutnya adalah membuat profil ulir. Profil ulir dibuat dari bentuk segitiga kecil. Untuk ukuran M24, pitch ulir adalah 3 mm. Dari nilai pitch tersebut, diperoleh alas profil ulir sebesar 2,625 mm. Tinggi profil ulir adalah 2,27325 mm. Pada sudut profil ulir, diberi radius fillet sebesar 0,433 mm. Nilai R ini bukan sudut ulir, tetapi radius pembulatan profil ulir.
Setelah profil ulir dibuat, buat jalur ulir menggunakan perintah helix. Untuk baut M24, base radius diisi 12 mm, top radius juga diisi 12 mm, turn height diisi 3 mm. Karena pitch ulir M24 adalah 3 mm, height helix dibuat 60 mm. Sesuai panjang ulir, contoh, dengan panjang ulir 60 mm, jumlah putaran ulir adalah 20 putaran. Setelah jalur helix selesai dibuat, gunakan perintah sweep. Pilih profil segitiga ulir, lalu arahkan profil tersebut mengikuti jalur helix. Hasil dari perintah sweep akan membentuk spiral solid sesuai bentuk profil ulir. Spiral ini digunakan untuk membentuk alur ulir pada batang baut. Selanjutnya, gunakan perintah subtract. Pilih batang baut sebagai objek utama, lalu tekan enter. Setelah itu, pilih hasil sweep sebagai objek pemotong. Dengan proses ini, alur ulir akan terbentuk pada permukaan batang baut. Setelah subtract selesai, batang baut akan terlihat memiliki ulir pada bagian ujungnya. Langkah berikutnya adalah membuat kepala baut. Ubah tampilan ke top view, kemudian gunakan perintah polygon dengan jumlah sisi 6. Gunakan metode Inscribe in Circle. Untuk ukuran M24, radius poligon yang digunakan adalah 20,8 mm. Setelah poligon dibuat, gunakan perintah extrude. Masukkan tinggi kepala baut sebesar 15 mm. Dengan proses ini, kepala baut heksagonal terbentuk. Agar kepala baut terlihat lebih realistis, buat lingkaran pada bagian kepala baut. Kemudian, gunakan extrude dengan pilihan taper angle. Masukkan nilai taper angle minus 45 derajat. Nilai ini digunakan agar bentuk extrude mengecil ke arah dalam. Setelah itu, gunakan perintah intersect untuk membentuk sisi miring pada kepala baut. Gabungkan kepala dan batang baut dengan perintah 3D rotate pada kepala baut. Dan move dari titik tengah kepala baut ke titik tengah atas batang baut. Sampai tahap ini, model baut M24 sudah terbentuk. Selanjutnya, kita lanjutkan ke pembuatan mur M24.
Langkah pertama pada pembuatan mur adalah membuat lingkaran bantu terlebih dahulu. Gunakan perintah circle, lalu klik titik pusat area kerja. Masukkan radius 20,8 mm. Lingkaran ini digunakan sebagai acuan ukuran luar mur. Karena bentuk mur akan dibuat menggunakan poligon 6 sisi dengan metode inscribed in circle. Setelah lingkaran bantu selesai dibuat, gunakan perintah poligon. Setelah bentuk dasar mur selesai dibuat, langkah berikutnya adalah membuat lubang tengah mur. Gunakan perintah circle kembali, lalu klik titik pusat yang sama dengan poligon sebelumnya. Untuk ukuran M24, diameter lubang inti mur adalah sekitar 21 mm. Maka, radius lubang inti mur yang digunakan adalah 10,5 mm. Lingkaran kecil di bagian tengah ini nantinya akan digunakan sebagai lubang utama mur sebelum dibentuk menjadi objek 3 dimensi. Setelah bentuk dasar mur dan lingkaran lubang tengah selesai dibuat, langkah berikutnya adalah menyalin profil mur terlebih dahulu. Gunakan perintah copy, pilih objek poligon, 6 sisi, dan lingkaran lubang tengah yang sudah dibuat. Kemudian, copy objek tersebut ke area samping sebagai cadangan atau acuan. Langkah ini dilakukan agar profil 2 dimensi mur tetap tersedia apabila nanti diperlukan untuk proses editing atau pembuatan bagian lain. Setelah profil mur berhasil di-copy, kembali ke profil utama yang akan dibentuk menjadi objek 3 dimensi. Gunakan perintah extrude. Pilih objek polygon sebagai badan mur dan objek lingkaran sebagai lubang mur. Kemudian masukkan tinggi mur sebesar 21,5 mm. Dengan proses ini, poligon 2 dimensi akan berubah menjadi badan mur 3 dimensi berbentuk prisma heksagonal. Langkah berikutnya adalah membuat lubang pada bagian tengah mur. Pastikan lingkaran tengah juga sudah dibentuk menjadi silinder yang menembus badan mur. Setelah itu, gunakan perintah subtract, pilih badan mur sebagai objek utama, lalu tekan Enter. Kemudian, pilih silinder lubang sebagai objek pemotong, lalu tekan Enter kembali. Setelah proses subtract dilakukan, bagian tengah mur akan berlubang. Lubang ini menjadi tempat untuk membuat ulir dalam pada mur M24. Setelah lubang tengah mur selesai dibuat, langkah berikutnya adalah membuat chamfer pada sisi mur. Ubah kembali tampilan menjadi top view. Buat profil segitiga kecil menggunakan perintah polygon. Masukkan jumlah sisi 3, lalu pilih metode inscribe in circle. Untuk ukuran M24, gunakan radius segitiga sekitar 1,5 sampai 2 mm. Profil ini digunakan sebagai pemotong chamfer mur. Setelah segitiga terbentuk, putar posisinya menggunakan perintah rotate. Atur posisi segitiga agar sudutnya mengarah sesuai bentuk chamfer. Setelah profil segitiga diputar, ubah view menjadi SW isometric. Kemudian gunakan perintah 3D rotate. Pilih objek segitiga yang sudah dibuat, lalu tekan Enter. Pastikan ortho mode aktif agar arah putaran lebih rapi. Putar segitiga ke arah atas. Tujuannya agar profil segitiga berdiri pada posisi yang tepat untuk proses sweep. Langkah berikutnya adalah memindahkan profil segitiga ke posisi lingkaran pada mur. Gunakan perintah move. Pilih objek segitiga, lalu ambil titik acuan pada midpoint garis segitiga yang tegak. Pindahkan titik tersebut ke kuadran lingkaran bawah mur. Setelah profil segitiga berada pada kuadran lingkaran, gunakan perintah sweep. Pilih profil segitiga terlebih dahulu, lalu tekan Enter, kemudian pilih lingkaran sebagai jalur sweep. Dengan proses ini, profil segitiga akan mengikuti jalur lingkaran dan membentuk cincin pemotong. Setelah cincin hasil sweep terbentuk pada satu sisi, buat salinan untuk sisi sebaliknya, ubah view menjadi front. Lalu gunakan perintah mirror, pilih objek cincin hasil sweep,
Tentukan garis mirror melalui midpoint, badan Moore, lalu arahkan ke sisi berlawanan. Dengan proses mirror, cincin pemotong akan terbentuk pada sisi atas dan bawah Moore. Dua objek ini digunakan untuk membentuk chamfer kedua sisi Moore. Masih pada view yang sesuai, gunakan perintah subtract. Pilih badan Moore sebagai objek utama, lalu tekan Enter. Setelah itu, pilih kedua objek cincin hasil sweep sebagai objek pemotong. Tekan Enter kembali. Dengan proses ini, sisi atas dan bawah Moore akan terpotong, sehingga terbentuk chamfer. Hasilnya, Moore terlihat lebih rapi dan realistis. Setelah bentuk luar Moore selesai, langkah berikutnya adalah membuat ulir dalam. Gunakan perintah helix, klik titik pusat lingkaran pada lubang Moore. Untuk Moore M24, radius helix yang digunakan adalah 10,5 mm. Top radius juga diisi 10,5 mm. Turn height diisi 3 mm, karena pitch ulir M24 adalah 3 mm. Untuk tinggi helix, masukkan 21,5 mm, mengikuti tinggi Moore. Jumlah putaran ulir dalam sekitar 7,17 putaran. Setelah jalur helix selesai dibuat, ubah view menjadi top. Kemudian, buat profil ulir menggunakan perintah polygon. Masukkan jumlah sisi 3, lalu pilih metode Inscribe in Circle. Profil segitiga ini akan digunakan sebagai bentuk dasar ulir dalam. Untuk ukuran M24, alas profil ulir adalah 2,625 mm. Tinggi profil ulir adalah 2,27325 mm. Radius fillet profil ulir adalah 0,433 mm. Setelah profil dibuat, atur bentuk dan posisinya agar sesuai dengan jalur helix. Setelah profil ulir dibuat, putar profil tersebut agar posisinya sesuai arah ulir. Gunakan rotate atau 3D rotate jika diperlukan. Kemudian, gunakan perintah move. Pindahkan profil ulir ke ujung jalur helix. Pastikan profil berada tepat pada bagian awal helix. Setelah profil ulir berada pada posisi awal helix, gunakan perintah sweep. Pilih profil segitiga ulir terlebih dahulu, lalu tekan Enter. Kemudian, pilih objek helix sebagai jalur sweep. Dengan proses ini, profil segitiga akan mengikuti jalur helix dan menjadi objek spiral 3 dimensi. Setelah objek ulir hasil sweep terbentuk,
Pindahkan objek tersebut ke posisi lubang mur. Gunakan perintah move, pilih objek hasil sweep, lalu ambil titik pusat lingkaran bawah dari objek helix sebagai titik acuan. Pindahkan ke titik pusat lingkaran bawah pada mur. Jika dilihat dari top view, posisi helix harus berada tepat di pusat mur. Setelah itu, ubah view menjadi front. Periksa posisi ulir dari arah depan. Jika ulir masih terlalu tinggi, geser objek ulir ke bawah menggunakan perintah move. Pastikan ortho mode aktif agar pergerakan tetap lurus. Geser objek ulir sampai seluruh bagian spiral berada di dalam tinggi badan mur. Setelah posisi ulir sesuai, ubah view menjadi SW isometrik. Gunakan visual style realistik atau konseptual agar objek lebih mudah dilihat. Gunakan perintah subtract. Pilih badan mur sebagai objek utama, lalu tekan enter, kemudian pilih objek ulir hasil sweep sebagai pemotong. Dengan proses ini, bagian dalam mur akan terpotong mengikuti bentuk spiral. Hasil akhirnya adalah ulir dalam pada mur M24. Setelah bentuk mur selesai, langkah terakhir adalah memberi material. Gunakan perintah materials. Setelah material browser muncul, pilih material yang sesuai, misalnya aluminium, steel, atau anodized metal. Pilih objek mur, kemudian terapkan material yang diinginkan. Dengan material, tampilan mur menjadi lebih realistis dan siap digunakan sebagai hasil akhir. Secara keseluruhan, pembuatan baut dan mur M24 menggunakan beberapa command utama. Command yang digunakan antara lain units, UCS, rectangle, chamfer, revolve, line, fillet, join, helix, sweep, subtract, polygon, circle, extrude, mirror, intersect, union, dan materials. Kesimpulannya, baut dibuat dari profil dua dimensi yang diputar menggunakan revolve. Kemudian ulir dibentuk dengan helix, sweep, dan subtract. Sementara itu, mur dibuat dari lingkaran bantu, poligon, 6 sisi, lubang tengah, chamfer, dan ulir dalam. Untuk baut M24, radius helix adalah 12 mm. Untuk mur M24, radius helix adalah 10,5 mm. Pitch ulir yang digunakan adalah 3 mm. Sudut ulir metrik adalah 60 derajat. Dengan tahapan tersebut, model baut dan mur M24 berhasil dibuat sesuai alur pada modul gambar teknik. Demikian tutorial membuat baut dan mur M24 menggunakan AutoCAD 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.